Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, punya sifat yang agung, yang bernuansa sombong. Lalu dari situ Allah disembah, diibadahi, ya. Yang menggambarkan Allah itu utmah wal kibriya, agung, besar dan memiliki hak kesombongan. Kenapa? Karena Allah itu sendiri mengatur seluruh urusan makhluknya ini. Utafarid bil qayyumiyah. Subhanallah. Kita semalam apa? Tidur kan? Enak toh? Coba sampai semalam gak tidur. Lalu besok nanti malam gak tidur. Terus besoknya lagi gak tidur. Seminggu gak tidur, apa yang terjadi? Mati dulu nggak sesuai. Terus kalau tidur saulan, terus biasa. Ngantuk kayak apapun kudu dicengkal, kudu tempat sampean kudu dibenggang loh ini. Lama-lama ya bisa buta, bisa mati. Tapi bayangkan Allah yang kita ibadah abadi tidak tidur. Sampean kan nggak iso mikir ngono toh. Semalam Allah tidak tidur, sejak dulu Allah tidak tidur, dan sampai kapanpun Allah tidak tidur. Sementara kita tidur. Tidur ya sombong kok. Tangi jedul ya tak sombong mana nang Allah, arogan lagi ke Allah. Nemen-nemen manusia. Inilah dipermasalahkan oleh malaikat. Kenapa kau ciptakan makhluk yang kayak gini? Kerjaannya nggak ada gegeran, nggak ada tumpah darah saja. Bapak Ibu, yang seperti ini perlu kita renungkan gitu ya. Kenapa bisa kita seperti itu? Allah yang mengatur seluruh urusan makhluknya saja itu bisa membuat kita takjub. Ya. Bahkan gerakan angin di malam hari itu kita kan nggak pernah mikir, itu diatur oleh Allah. Di bagian bumi mana yang Allah hadirkan angin, pohon mana yang digerakkan angin itu Allah atur. Bahkan pergerakan binatang di malam hari Allah juga yang ngatur. Saya pernah ngitung gerak riak gelombang air laut, pernah ngitung berapa? Dalam 1 jam aja berapa? Kecipik itu sak buare itu berapa sampean hitung? Siapa yang ngatur itu? Itu hanya sampean depan loh, belum seluas pinggirnya air laut. Sementara bumi itu 70% justru isinya air. Itu Allah yang ngatur. Belum ikannya, belum makhluk yang lainnya, apalagi yang di angkasa. Semuanya Allah yang ngatur, dan Allah sendiri. Tidak butuh malaikat, sebab malaikat sendiri Allah ciptakan. Malaikat bergerak atas penciptaannya, atas izin Allah, kehendak Allah. Tidak lebih dari itu. Allah semua yang ngatur. Termasuk Bapak Ibu, ya. Berapa jumlah virus COVID di dunia ini? Sampai pernah ngitung? Yang ahli COVID saja nggak pernah bisa ngitung. Di tubuh berapa jumlah COVID virusnya? Itu semua dalam pengaturan. Jadi sampai kalau jenengan itu punya ilmu tauhid ini, itu mestinya nggak kena COVID. Kenapa begitu? COVID-nya izin. Artinya masuk ke tubuhnya ahli tauhid itu malu. Kenapa gitu? Karena dimanapun di tubuh ahli tauhid itu ada tauhid. Di jantungnya ada tauhid, di otaknya ada tauhid. Kenapa COVID itu menyentuh kita? Karena ada sisi yang tidak tauhid di situ. Karena ada sisi yang kita mengandalkan diri sendiri. Karena di situ ada dosa yang perlu Allah hadirkan teguran dengan COVID itu. Coba kalau kita membahas tauhid seperti ini dihubungkan dengan COVID. COVID-nya di mana? Izin apa enggak? Ya malu kan, di tubuh orang yang penuh dengan ketauhidan kan malu itu. Aku untuk jantung, aku untuk paru dipikirkan sama ahli tauhid itu. Kan malu. Dari sisi mana tauhid itu menjadi bermasalah? Dari sisi ketika kita meyakini bahwa virus itu masuk karena izin Allah. Berapa jumlahnya atas izin, berada di bagian tubuh mana atas izin Allah.
Jadi kan kalau berpikir seperti itu, apa substansi dari COVID itu? Ya, kalau kita ingin mengendalikan, kan Allahnya. Tapi coba kalau kita tidak bisa mendudukkan itu, yang terbaca yang keliru apa? Tauhid kita, takutan, panik, takut, panik, takut, panik, cemas, takut, panik, cemas, takut, panik, cemas, pokoknya muter di daerah itu. Betul apa enggak? Tauhid kan enggak ada masalah tuh. Masalah apa enggak? Covid-nya kan enggak ada masalah. Covid itu kan cuma batuk, cuma demam, anosmia. Yang masalah siapa? Tubuh kita kan, persepsi itu kan. Digawe watuk saja kita juga enggak mau. Padahal watuk ya enggak apa-apa kan. Watuk sering kan enggak ada masalah. Tapi batuk itu dipermasalahkan. Suhu tubuh sekali-sekali naik kan enggak masalah toh? Masalah apa enggak? Kan sudah sering sehat toh, tubuhnya stabil. Naik 39 kan enggak apa-apa toh. 39 dipermasalahkan. Kalau yang mengendaki semuanya itu Allah, masalah apa enggak? Sama masuk ini. Ya Allah, kenapa Covid kau hadirkan ke tubuh saya? Sama ngomong dulu dah. Kenapa kau naikkan suhu saya? Kenapa engkau batuk-batukkan terus saya? Masa sama ngono. Akhirnya sama nih, mau tidak mau harusnya apa? Neri? Ya, neri mau piye jajal aja. Kan berarti tidak ada masalah tuh. Kalimatnya masalah apa enggak? Lu secara tahu gitu loh. Maka Nabi Ayub bisa bertahan apa? Belasan tahun. Urwah bin Zubair tidak ada masalah. Kakinya dipotong, tidak ada masalah. Anaknya mati, tidak ada masalah. Abu Kilabah buntung, tidak ada masalah. Sebab penghambaan itu tidak selalu fisik, tapi hati. Selama orang itu terhubung dengan Allah, selama ia tetap diberi rasa mencintai Allah, maka semua masalah akan lebih dirasakan ringan.